Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 10 mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia, kelas B, jurusan Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya Kampus Palembang. Dan kali ini kami akan menjelaskan mengenai internalisasi War on Terror pada era Megawati. Nama saya Fatimah Faramona. Nama saya Sapira Peggy Wijaya Putri. Selamat menyaksikan. Apa itu terorisme? Jadi, terorisme itu merupakan suatu aksi yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dengan menimbulkan ancaman, rasa takut, kekacauan, dengan tujuan mengancam atau mempengaruhi pemerintah agar memenuhi keinginan teroris. Sebenarnya, terorisme sendiri memiliki definisi yang beragam, tapi pada intinya terorisme didasari dan diawali oleh satu hal, yaitu adanya kekerasan. Pada tanggal 11 September tahun 2001, dua situs penting di Amerika Serikat yaitu Pentagon dan WTC diserang. Dan juga dikabarkan bahwa sebanyak 2.753 orang tewas dalam insiden tersebut. Setelah kejadian ini, Amerika Serikat kemudian menyatakan perang untuk melawan terorisme. Dan berikut ini cuplikan singkat pidato dari Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Melalui pidato tersebut, Presiden Bush telah membuat pemahaman bahwa teroris merupakan sebuah kelompok yang jahat yang membenci nilai-nilai kebebasan, kemanusiaan, dan keamanan. Amerika Serikat kemudian mengajak seluruh negara-negara di dunia untuk bersatu bersama dalam melawan terorisme. Pernyataan mengenai War on Terror ini telah membuat negara-negara di dunia melakukan beberapa upaya untuk membentuk kebijakan terhadap terorisme, termasuk Indonesia. Dengan melihat pidato yang telah disampaikan oleh Presiden Bush tadi, dapat kita simpulkan bahwa pidato merupakan sebuah bentuk bahasa dalam bidang politik. Pidato menjadi sarana komunikasi dalam politik yang digunakan untuk mengungkapkan pandangan dengan membentuk pemahaman atau opini dengan tujuan tertentu, terutama untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Pidato Presiden Bush telah memenuhi 3 kategori pidato yang dibuat oleh UNAF, yaitu penegasan, petunjuk, dan juga tindakan. Yang pertama, penegasan. Amerika Serikat telah meyakinkan dan membentuk identitas mereka, dan masyarakat internasional juga telah sepakat akan hal itu. Lalu, petunjuk. Amerika Serikat juga memberi cara dan petunjuk bagaimana mengatasi permasalahan ini, dan juga memerangi terorisme. Solusi yang diberikan oleh Amerika Serikat adalah dengan membangun kerjasama internasional. Dan yang terakhir adalah tindakan. Dengan terbentuknya aturan-aturan dan juga kerjasama seperti penerapan undang-undang dan norma internasional yang fokus dalam memberantas terorisme. Saya akan menjelaskan awal mula internalisasi War on Terror di Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pada tanggal 19 September 2001. Presiden Bush menawarkan dan mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Anti-Terorisme Assistance atau ATA. Presiden Bush menawarkan bantuan kepada Indonesia berupa bantuan ekonomi. Presiden Megawati pun menanggapi hal ini dengan berjanji untuk mendukung War on Terror dan menjanjikan memperkuat kerjasama bilateral Indonesia-Amerika dalam War on Terror. Di Washington DC, 19 September 2001, Presiden Megawati dalam joint statement menyatakan bahwa Indonesia siap untuk War on Terror.
Lalu, bagaimanakah respon domestik? Keputusan yang dilakukan Presiden Megawati ini menuai berbagai penolakan dalam negeri dari elit politik dan kelompok muslim sebagai mayoritas di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia beranggapan bahwa war on terror yang dideklarasikan Amerika sama saja dengan war on Muslim yang kemudian menunjukkan sikap anti-Amerika. Sikap anti-Amerika Serikat ini kemudian diperkuat dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Irak dan Afghanistan. Para aktivis pun berdemonstrasi di depan kedutaan Amerika Serikat dan menyerukan penolakan terhadap serangan Amerika Serikat ke Afghanistan, serta meminta Presiden Megawati untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Dari respon domestik yang telah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Amerika Serikat mengatasi hal tersebut. Tentu saja Amerika melakukan berbagai upaya dalam menanggapi respon domestik Indonesia yang cenderung negatif. Pertama, Amerika Serikat melakukan persuasi melalui media pembentukan kerjasama anti-terorisme dan juga memberikan bantuan ekonomi untuk Indonesia. Lalu, Amerika Serikat juga melakukan persuasi melalui media komunikasi dengan menggunakan berbagai iklan dan juga berbagai institusi. Amerika Serikat menggunakan penyiaran internasional seperti TV sebagai sarana untuk persuasi, mempengaruhi dan membentuk citra baik Amerika Serikat di mata dunia. Selain itu juga hal ini dilakukan untuk membentuk pandangan masyarakat muslim di dunia, khususnya Indonesia. Iklan yang ditayangkan oleh Amerika Serikat ini berisi tentang kehidupan muslim di Amerika Serikat dan juga tentang kebebasan muslim di Amerika Serikat dalam menjalankan agamanya. Lalu, Presiden Bush mengumumkan pemberian bantuan pendidikan kepada Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun sebesar 157 juta dolar Amerika Serikat. Amerika memfokuskan bantuan pada pembangunan pendidikan Islam seperti mengundang para kiai berkunjung ke Amerika untuk mengikuti program pluralisme agama dan memberikan sejumlah bantuan kepada universitas-universitas Islam. Kemudian, di tengah penolakan domestik atas kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam War on Terror, terjadilah peristiwa bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002 berlokasi di sebuah kafe malam di Kuta, Bali. Peristiwa ini menimbulkan korban lebih dari 200 orang meninggal dan 300 lainnya luka-luka. Bom Bali ini mengubah cara pandang, pemahaman, dan kebijakan Indonesia dalam menghadapi terorisme, sekaligus membuka ruang masuknya War on Terror ke Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya dalam menangani dan memberantas terorisme di Indonesia. Secara internal, Indonesia menerbitkan Perpu nomor 1 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, lalu Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme 2002, lalu Undang-Undang nomor 12/2002, serta pembentukan lembaga anti-terorisme. Secara eksternal, Indonesia melakukan kerjasama secara bilateral dan multilateral. Contohnya adalah UN Counterterrorism Executive Directorate, UN Counterterrorism Task Force, UN Global Counter Center, dan United Nations Convention on Combating Terrorism. Setelah penjelasan tadi, kami dapat menarik kesimpulan meskipun deklarasi War on Terror yang dilakukan Amerika Serikat ke Indonesia dilakukan melalui proses yang tidak mudah, tapi Amerika Serikat dan juga Indonesia bisa dikatakan berhasil dalam menginternalisasikan kebijakan ini. Hal ini dapat kita lihat dari adanya pembentukan undang-undang dan juga kerjasama bilateral maupun multilateral yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme. Baiklah, itu saja yang dapat kami jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching.